Yang kadang kurang diperhatikan tentang hukum halal haramnya itu adalah terkait muamalah di dalam keluarga. Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu saling memakan harta antara kalian dengan cara yang batil. Itu maksudnya umum ya, untuk orang lain maupun juga di dalam keluarga. Beberapa waktu lalu agak ramai itu di medsos tentang ini kan hari raya ini, banyak anak-anak ini mendapatkan ini adat ini, mendapatkan amplop ya, mendapatkan duit ketika berkunjung. Saya nggak tahu mulainya kapan. Waktu kami kecil nggak begitu. Kalau kami kecil berkunjung paling lihat di kuenya apa ini tetangga. Kalau sekarang disangui duit. Nah, status duit ini bagaimana? Serupa dengan harta anak ini sebetulnya juga harta istri kalau kita sebagai suami. Jadi para ahli fikih itu sepakat harta istri, harta anak, hartanya itu terlepas dari harta kita. Jadi nggak campur baur. Harta perolehan istri milik istri, harta perolehan anak milik anak. Ini hukum asalnya begitu. Nah, sebagian kalangan yang ramai di sosmed itu menggunakan sebuah riwayat. Ini perkataan dari Jabir, seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Kata beliau, ya'khudhu al-abu wal bapak dan ibu itu boleh mengambil min mali waladihima, mengambil harta anak mereka bi ghairi idnih, tanpa izinnya. Wala ya'khudhul ibnu wal ibnah, sementara anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak boleh mengambil min mali abawaihima, dari harta kedua orang tuanya, bi ghairi idznihima, tanpa izin keduanya. Jadi dengan riwayat asar ini kemudian sebagian orang mengatakan sudah nggak apa-apa lah, kalau anak dapat ambil aja oleh orang tuanya untuk belanja orang tuanya. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir juga, tapi ini disambungkan kepada Nabi, yakni anna rajulan qala, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali malan wa waladan, sesungguhnya aku punya harta dan punya anak. Wa inna abi yuridu ayyajtaha mali, sementara bapakku itu ingin mengambil hartaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan harta engkau itu milik bapakmu. Nah, hadis ini memang banyak versinya. Sebagian ulama itu mensahihkan atau menghasankan, tapi sebagian yang lain mendhaifkan. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, terus bagaimana mendudukkan perkara ini? Ketika kita menjumpai sebuah hadis, jangan cepat-cepat berkesimpulan, nanti kesimpulannya bisa kacau. Lihati bagaimana penjelasan para ulama. Apakah maksud dari engkau dan hartamu itu milik bapak engkau? Karena li abika, milik bapak engkau itu, kalau di dalam bahasa Arab kata li, huruf lam itu punya 22 makna ya, sampai ada ahli bahasa Arab misalnya Az-Zajjaj, wafat tahun 337 Hijriah, itu menulis satu kitab, judulnya kitab Al-Lamat, kitab tentang huruf lam. Jadi satu huruf jadi satu kitab. Juga ada Al-Mughni Al-Labib, tulisan Ibnu Hisham, itu juga membahas huruf lam, sehingga nggak gampang-gampang kita memaknai ya, anta wa maluka li abik, engkau dan harta engkau, li di situ apa maknanya?
Di antara 22 makna itu kita mestilah memilih salah satunya. Dan memilih salah satu itu tidak gampang. Ketika ada huruf lam, ada kasroh itu kebanyakan memang dimaknai untuk litamlik, untuk menyatakan milik. Tetapi perlu diketahui bahwasanya milik di situ itu ada milik yang maknanya hakiki, seperti misalnya Al-kitabu li Zaidin, kitab itu miliknya Zaid, berarti milik secara hakiki. Al-minzaruli, kacamata itu milikku. Linya di situ maknanya milik secara hakiki. Tapi ada milik itu maknanya secara majas atau syibhut tamlik. Nah, para ulama kemudian memaknai li abika itu bukan makna hakiki, tapi makna secara majas. Jadi tidak langsung jadi otomatis milik si orang tua. Seperti apa misalnya juga di dalam Al-Qur'an itu, ya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan untuk kalian azwajan, istri-istri. Jadi kalau dipahami li atau lakum di situ maknanya milik secara hakiki enggak tepat. Kenapa? Karena istri itu bukan milik suami, ya, bukan milik suami secara hakiki, tapi itu seolah-olah seperti milik karena besarnya hak suami dari si istri itu. Kalau itu dianggap milik kan bisa dihibahkan, bisa dipinjamkan istri itu. Tidak seperti itu. Termasuk juga li abika, untuk bapak engkau itu maknanya adalah bukan makna hakiki. Alasannya apa? Para ulama itu kok memaknainya bukan makna hakiki? Pertama, alasannya adalah bahwasanya harta anak dan orang tua itu terpisah, zakatnya terpisah, nanti warisnya itu juga terpisah. Kalau anak meninggal, bapaknya itu tidak langsung memiliki semua, tapi bapak itu cuma bagiannya 1/6 atau 1/6 ditambah asobah, kalau tambah sisa ya kalau si anak itu tidak punya anak lelaki. Andai itu adalah milik secara hakiki, tentunya kalau anaknya mati hartanya milik seluruhnya, menjadi berpindah kepada bapaknya, kepemilikannya begitu. Tapi enggak artinya harta anak itu milik dia sendiri. Itu alasan pertama. Alasan kedua, li abika itu maknanya tidak hakiki, sehingga tidak ada, para ulama berpandangan bahwasanya si bapak ini bebas saja mentasarrufkan atau mengelola atau membelanjakan harta anaknya. Tidak seperti itu. Di Darul Ifta Mesir itu dikatakan fahadzal qaul lam yaqul bihi ahadun minal ulama albattah. Perkataan ini, yakni menganggap orang tua itu bebas saja membelanjakan semua harta anaknya tanpa izin dan ridhonya, itu tidak ada para ulama atau para ahli fikih yang mengatakan itu, nggak ada. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, bal ma'nal hadis annahu idza ihtajal ab ila malil walad lin nafaqah. Akan tetapi makna hadis itu adalah ketika seorang bapak itu menghajatkan, ya, memang perlu dari harta anaknya lin nafaqah, untuk nafkah bapaknya, bi'angkana faqiran, seperti bapaknya misalnya fakir, akhadha minhu qadral hajah, maka si bapak boleh mengambil harta anaknya sesuai dengan hajat, sesuai dengan keperluan. Kalau bapaknya nggak punya duit masih boleh itu, nggak punya harta, perlu nafkah, maka harta anak itu diambil nggak apa-apa. Kama ya'khudhu min mali nafsi, sebagaimana dia boleh mengambil dari hartanya sendiri. Jadi makna hadis itu begitu. Wa idza lam yakun lil ibni mal,
andai kata si anak lelaki itu nggak punya harta, wa kana qadiran 'alal kasbi, sementara si anak lelaki ini sanggup bekerja, lazimal ibnu ayyaktasiba wa yunfiqa 'ala abih, maka si anak ini wajib bekerja dan menafkahi bapaknya. Jadi makna hadis anta wa maluka li abik itu ada syaratnya, yakni kalau bapak atau ibunya ini dalam kondisi fakir, nggak punya duit, nggak punya sesuatu untuk menafkahi diri maupun anaknya, maka boleh. Jadi boleh dipakai dengan satu syarat tadi, kalau memang memerlukan dan tidak berlebih-lebihan, ya sekedar untuk nafkah. Bahkan kalau anaknya nggak punya, anak itu wajib bekerja untuk membantu menafkahi orang tuanya. Jadi tanggungan nafkah itu kan begitu. Orang tua wajib menafkahi anak. Ya, pertama kalau anaknya kecil dan fakir, maka wajib dinafkahi. Kedua, anak itu kalau sudah balik, sebetulnya nggak wajib lagi dinafkahi. Tapi kalau balik dan nggak punya kerjaan, fakir, tetap wajib dinafkahi. Jadi pian yang punya anak begitu dinafkahi, kasih jatah bulanan ya. Apalagi disuruh sekolah, nggak punya kerjaan, ya kerjanya suruh sekolah, menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahinya. Atau anak itu sudah besar tapi lumpuh, misalnya sakit atau gila atau idiot dan sebagainya, itu tetap kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah. Jadi begitu. Begitu juga anak ini punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Bukan ketika sudah menikah itu bebas, tidak. Ini anak laki-laki ya, punya kewajiban menafkahi orang tuanya dengan catatan pertama kalau orang tuanya itu fakir. Orang tuanya nggak sanggup untuk bekerja atau sanggup bekerja tapi hasilnya nggak mencukupi, maka ini seperti kewajiban anak untuk memberikan nafkah. Jadi makna hadis itu tadi, kewajiban anak menafkahi. Kalau anak itu tidak menafkahi sementara hartanya ada, ambil saja dari harta anak itu dengan atau tanpa izin, nggak apa-apa. Tapi ini bukan jadi alasan tadi untuk semau-maunya, sekedar untuk nafkah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, yang menguatkan bahwasanya hadis tadi itu hanya berlaku kalau kondisi orang tuanya itu dalam keadaan miskin, itu juga dikuatkan dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna auladakum hibatullahi lakum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah pemberian Allah untuk kalian. Jadi anak itu semata-mata pemberian Allah. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan kepada kalian, kepada orang yang dikehendakinya, inatha, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Ini sudah memang kehendak Allah begitu. Ada teman itu anaknya sampai 8 perempuan semua. Maunya sih nyari supaya lahir anak laki-laki, nggak mau perempuan, tambahin lagi lahir perempuan lagi, tambahin lagi perempuan lagi. Ya memang Allah kasih begitu. Saya anak Allah kasih 4 laki-laki semua. Kata orang tambahin lagi, kata saya dokter sudah nggak mengizinkan 4 kali sesar dalam jangka waktu 5 tahun. Nggak boleh lagi, kata dokternya. Kalau nanti hamil lagi saya nggak mau ngoperasi, katanya.
Jadi memang Allah kasih laki-laki ya sudah, kita nggak tahu ya apakah ada perempuan atau enggak itu. Ganti pabrik ya. Si bungsu ingin juga punya adik sebetulnya. Itu Allah kasih memang begitu. Kita nggak bisa kemudian ngiri orang kok punya anak kok sepasang ya, ada laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, kita kok enggak. Ya sudah, ridho. Jangan sampai muncul dalam hati itu rasa enggak ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi anak itu pemberian Allah, hibah. Kemudian bahkan ada yang enggak dikasih anak kan, udah bolak balik ya, berobat di sana kemari, enggak Allah kasih. Ada yang dikasih tadi laki-laki perempuan. Fahum wa amwaluhum lakum. Kemudian Rasul katakan, maka mereka anak-anak kalian itu dan harta mereka lakum, untuk kalian. Jadi kalau dipotong sampai situ berarti harta anak dan apa tadi, anaknya itu sendiri milik kita. Idza ihtajtum ilaiha. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau memang kalian berhajat terhadap mereka, terhadap harta mereka. Jadi ini hadis sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Yakni bolehnya itu kalau memang dalam kondisi kita ini berhajat, fakir, nggak punya lagi harta untuk memberi nafkah kita sendiri maupun anak kita, maka silahkan aja diambil. Tapi lebih baiknya lagi ya, kalau itu kita hitung hutang, sehingga nanti kita bayarin. Nah, lebih bagus lagi ya, minta izin. Nak, bapak nggak punya duit, pinjem bang. Kata anaknya, saya kasih aja sudah, maka nggak apa-apa. Jangan sampai ini jadi masalah. Ada kasus ya, anak melaporkan bapaknya ke polisi, gara-gara ini urusan duit, duit sumbangan dipakai oleh si bapak. Menurut anaknya itu dipakai oleh si bapak, sehingga diminta, sudah habis katanya. Akhirnya dilaporkan polisi itu. Ya, kita sempat memediasi, menghadiri itu supaya masalahnya enggak berlanjut. Bisa jadi kasus begitu. Jadi ini di satu sisi memang mendidik anak itu supaya adabnya bagus, tapi di sisi lain hukum syariatnya begitu, enggak sembarangan. Boleh mengambil itu dalam kondisi sekali lagi kalau orang tuanya miskin dan berhajat, boleh. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang itu ada orang tua yang lapor kepada Rasulullah. Kemudian Jibril berkata, nanti kalau datang suruh mengutarakan isi hati orang tua itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah ketika orang tua itu datang. Orang tua itu nangis. Karena apa tadi? Anaknya perhitungan sekali, duit, harta anaknya itu bapaknya nggak boleh ngambil. Sementara dalam hati bapaknya ini bersyair, panjang itu riwayatnya. Ya. Intinya bapaknya sebetulnya nggak mau ngomong begitu, tapi tadi Rasul menyuruh ungkapkan isi hati engkau. Ya. Bapaknya bersyair dulu, ya, ketika kecil dirawat bagaimana? Ketika sakit bapaknya nggak bisa tidur, sampai punya pikiran andai bisa itu sakitnya anak itu biar bapak saja yang menanggung. Yang sakit anak, yang susah sekali bapak. Kan begitu kita punya anak itu. Kalau bisa anak itu mau mati itu kita aja yang menggantikan. Kalau anak itu sengsara, kalau bisa bapaknya aja yang menggantikan. Tapi begitu dewasa ya Rasulullah, ini urusan harta aja seperti itu. Nangis beliau itu, nangis. Sampai kemudian Rasulullah katakan, anta wa maluka li abik, engkau dan harta engkau itu milik bapakmu. Milik di situ sekali lagi sebagaimana pembahasan para ahli fikih tadi, yakni
milik secara majazi, yakni kalau memang tadi orang tua itu miskin, kurang nafkah, anak itu yang wajib menanggungnya. Kalau tidak mau nanggung, si bapak boleh mengambilnya, ngambil tanpa izin boleh. Sebagaimana juga seorang istri terhadap suami itu begitu. Pernah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini pelit, ya, rajulun sahih, tidak memberikan nafkah yang mencukupi aku dan anakku. Kemudian Rasulullah katakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil dari harta Abu Sufyan itu yang mencukupi engkau dan anak engkau bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini karena ada kewajiban baik dari suami menafkahi istri, sehingga ketika istrinya kurang nafkahnya boleh ngambil sendiri, boleh. Ini boleh ya hukumnya, itu nggak wajib ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi jangan kemudian dompet suami hilang akhirnya ya. Atau boros, jangan begitu. Sama seperti ayah tadi, ini kewajiban anak menafkahi kalau ayahnya miskin, sehingga dia boleh ngambil tanpa izin sekalipun, boleh. Walaupun sekarang ya bisa jadi tadi ke pengadilan. Oleh sebab itu saya sekedar menyampaikan hukum fikihnya begitu ya, kenyataan di lapangan bebaik-baik epian ya, bebaik-baik, yakni kalau bisa bepandah yang baik-baik, karena tadi bisa ke polisi urusannya. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sebagai tambahan ini kadang bukan hanya duit itu ya, duit dari pemberian orang kepada anak, tapi ini juga duit-duit ketika misalnya ada selamatan ya. Kalau di Jawa biasa ada orang besunat aja ada ewoh ada kenduren yang besar untuk acara khitan atau sunatan anak. Itu dibahas juga di dalam kitab fikih, seperti di Fathul Mu'in misalnya. Ya, furu'un, ada furu' atau cabang bahasan. Al-hadaya al-mahmulatu indal khitan milkun lil ab. Jadi kalau ada khitanan ini ada duit ngasih, itu miliknya siapa? Ya, ada yang dikasihkan ke anak, ada yang dikasihkan ke bapak, itu sebetulnya milik siapa? Nah di sini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Pertama, ada yang memahami itu adalah milik si bapak. Jadi kalau langsung diberikan ke bapaknya itu tanpa babi bu berarti milik bapak. Kalau diberikan itu, oh ini untuk anak, berarti milik anak. Kalau tidak jelas, nah ini yang beda pendapat. Nggak jelas, ini ngasih amplop ini ke siapa ini? Ya, bapaknya yang terima. Ini untuk anak kah, untuk bapak? Nah ini beda pendapat. Sebagian mengatakan itu adalah miliknya si bapak, ya, miliknya si bapak. Wa qala jam'un lil ibni, sebagian yang lain mengatakan itu milik si anak yang dikhitan tadi. Kenapa milik si anak? Karena itu kalau tidak ada khitanan nggak akan dapat. Yang dipotong burungnya si anak kok, yang dapat bapaknya. Nah itu para ulama itu sampai seperti itu dibahas karena apa? Urusan harta ini tadi perlu jelas. Makanya kadang kita ini di muamalah keluar kita sudah nggak tapi belajar, muamalah di dalam rumah sendiri urusan harta nggak tapi jelas. Ini perlu kita perjelas supaya di akhirat nggak ada masalah lagi nanti. Jadi sebagian mengatakan itu milik si anak. Fa'alaihi yalzamul abu qabuluha. Atas dasar inilah kalau mengikuti pendapat kedua, ya, yakni harta itu milik si anak, maka si bapak itu wajib menerima kalau diamplopin.
Kan itu ngamplopin untuk si anak, bukan untuk si bapak. Kalau untuk si bapak bisa menolak, nggak usah lah. Tapi kalau itu memahaminya untuk si anak, harus diterima. Diterima, yakni ini untuk si anak. Ya. Artinya apa di sini? Untuk urusan begitu diperhatikan. Nah, terus bagaimana harta tadi? Kalau kita sudah tahu ini sebetulnya, kalau angpau tadi, angpau lebaran atau THR atau pemberian tadi itu sebetulnya statusnya jelas milik anak ya. Kalau yang beda pendapat tadi khitan. Jadi anak kita keliling-keliling dikasih, itu miliknya si anak. Boleh orang tuanya pakai kalau dalam kondisi tadi kekurangan nafkah, dengan catatan tidak boros. Nah, kalau orang tuanya kaya saja, maka kewajiban orang tua apa? Pertama, kalau anak itu masih kecil, dia itu nggak boleh belanja kan. Sudah kita bahas di bab jual beli, anak yang belum mumayyiz itu dia nggak sah jual beli, nggak sah jual beli. Kalau sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, itu baru ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan sah untuk barang yang remeh-temeh, beli pentol, beli apa misalnya makanan-makanan untuk dia sendiri, atau beli bakso misalnya, itu sah saja yang sudah mumayyiz. Tapi di mazhab Syafi'i nggak sah masih kalau belum balik. Kalau anaknya masih kecil, ya belum dia bisa sah untuk bermuamalah maliyah, maka itu kewajiban orang tuanya untuk pertama menyimpan, disimpankan. Dan boleh bagi orang tua itu untuk mengontrol penggunaan harta anak tadi. Jadi dibelikan apa itu kalau misalnya sudah balik ya, atau sudah mumayyiz tadi. Ini beli apa? Ini beli top up main game. Nah itu nggak usah lah, itu dilarang aja sudah begitu. Boleh orang tua mengontrol penggunaan itu, dan boleh juga orang tua itu menggunakan untuk keperluan si anak. Jadi memang diambilkan untuk keperluan anak itu apa? Misalnya bayari SPP sekolahnya, boleh. Yang jelas itu jadi haknya anak untuk keperluan anak. Ya, belikan susunya, belikan popoknya kalau masih kecil, boleh dipakai ke arah situ. Ya. Nah, kalau hartanya itu banyak misalnya, kalau sampai misalnya ya banyak bisa diinvestasikan, bagus juga diinvestasikan, diputar. Sebagaimana dalam hadis ada harta anak yatim itu jangan dibiarkan habis bayari zakat tiap tahun, tapi bisa dibisniskan yang kira-kira tidak merugi. Jadi itu kewajiban orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini dalam urusan harta ini, walaupun urusan papadaan, urusan dengan istri dan anak itu, kita bisa tidak saling menzalimi. Kalau anak memberikan saja ke orang tua, maka dilihat anak ini sudah balik atau belum. Kalau belum, maka nggak boleh juga. Walaupun ini akadnya, nak saya abi atau bapak minta ya duitnya, kata anaknya ya. Anak kalau kecil ngomong ya itu masih belum sah dia untuk memberikan itu. Karena sah ya. Bahkan dalam fatwanya Imam An-Nawawi, sudah besar pun kalau masih belum pernah sholat, itu dianggap safi, dianggap bodoh, sehingga tidak boleh mentasarufkan atau mengelola harta. Jadi kalau masih kecil sekali, walaupun dengan izin atau tidak, orang tuanya nggak boleh itu untuk mengambil ya, keperluan pribadi orang tua, kalau orang tuanya itu tidak miskin. Tapi kalau diambil untuk keperluan anak nggak apa-apa. Jadi sebetulnya si anak dan cucu tadi itu tetap orang tua tadi mestinya juga memberikan nafkah ketika mereka itu kesulitan.
ya, ketika kesulitan. Jadi bukan hanya cucu yang dikasih, anak itu mestinya ya juga, walaupun sudah dewasa. Ya, sekali lagi orang tua itu menafkahi anak itu kewajibannya pertama kalau belum balik dan dia fakir. Kalau belum balik tapi dia hartanya banyak, nggak wajib juga orang tua menafkahi. Misalnya saya punya anak ini tadi masih kecil misalnya, belum balik, tapi dari kakeknya yang satu kaya ngasih ya, harta ke anak ini, berarti anak ini sudah walaupun kecil harusnya jadi kewajiban nafkah untuk menafkahi itu dari si bapak, tapi karena dia ini kaya, si bapak itu nggak wajib lagi menafkahi dari harta si bapak, harta anak itu aja digunakan ya. Itu kalau kaya. Tapi kalau fakir, anak ya dari lahir sampai balik itu tetap kewajiban orang tua. Yang kedua, kalau sudah besar tapi dia juga fakir atau miskin, orang tua juga kalau ada kelebihan harta wajib memberikan nafkah walaupun sudah berkeluarga ya. Jadi bukan hanya ke cucunya tapi si anak tadi. Itu dari sisi hukum syariat begitu. Makanya seharusnya nggak ada keluarga itu kesulitan makan, kesulitan hidup sementara kakeknya kaya raya. Nggak ada dalam Islam itu. Bisa dipanggil hakim untuk kemudian diputuskan untuk menafkahi anak tadi walaupun sudah berkeluarga. Tentunya di samping itu kan hukum nafkah ya. Hukum yang lain itu kan harusnya juga ayah itu mendidik anaknya untuk mandiri ya. Itu di satu sisi dididik mandiri. Rasulullah sendiri ada rakyat ya, seorang Ansor datang minta-minta, oleh Rasulullah SAW disuruh kerja kok, pergi setelah barangnya itu dibawa di lelang laku, kemudian disuruh sebagian untuk nafkah, sebagian belikan kapak, bawa ke sini oleh Rasulullah. Kemudian kapak tadi itu dipasangi kayu, diikat oleh beliau, kemudian suruh oleh Rasulullah pergi cari kayu bakar dan jual. Jangan temui aku ya, selama 15 hari. Kemudian sudah untung banyak. Jadi ini Rasulullah mendidik masyarakat, rakyat untuk bekerja, etos kerjanya ada. Orang tua punya kewajiban begitu juga. Oleh sebab itu Rasulullah itu 12 tahun sudah ikut berdagang. Kita ini kan kadang problem ya. Kita itu ingin anak sekolah aja, nggak ada kemandirian tadi. Bikin nasi gorengnya nggak bisa, sudah besar. Masa nggak bisa, nyuci baju sendiri nggak bisa, sekolahnya nggak tapi bisa juga. Ya Allah, musibah ini. Suruh fokus sekolahnya nggak tapi pinter, ngurusi diri sendiri nggak bisa. Coba gimana kita suksesnya itu? Kita itu inginnya memang sudah nak kita ongkosi semua, tapi dilatihlah kemandirian itu. Ya, kita ini mungkin karena orang tua kita dulu agak kurang mampu, jadi terlatih aja kemandirian kita ini. Itu berkah dari Allah karena miskin ya. Kita bagus kecil-kecil sudah suruh jualan, ngantarkan ini ke sana kemari. Akhirnya terbina kemandirian itu. Nah, yang kaya itu gitu juga anak itu sama. Latih itu kemandirian sejak ya menginjak usia balik tadi. Sekolah itu hendaknya juga begitu harusnya ya. Mengajarkan menjelang usia balik ini kan anak sudah harus mandiri, ini seharusnya harus bisa menghidupi diri sendiri, harus bisa mengurus diri sendiri karena dalam hukum Islam begitu. Nah, kalau fokus sekolah itu ya berarti kebaikan orang tua, sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menuntut ilmu, beliau juga bekerja. Ibunya melihat, nak sudahlah engkau menuntut ilmu aja fokus, biar ibu yang ngongkosin. Nah itu bagus begitu.
Tapi kewajiban dasarnya sudah balik ini hendaknya bisa mandiri. Jadi kalau seperti tadi itu sudah berkeluarga, harusnya memang sudah mandiri. Tapi ketika belum mandiri, ini orang tua tetap harus tanggung jawab, dengan catatan kalau orang tuanya ada kelebihan harta, dan itu perlu dipandang sebagai bentuk infak. Itu nafkah yang itu kewajibannya lebih banyak pahalanya daripada sedekah loh ya, memberi nafkah anak itu, karena itu kewajiban. Kita ini kadang kan merasa ini, bayar sekolah mahal, bayar ini. Harta seorang laki-laki yang dia keluarkan untuk menafkahi istri, anak, dan keluarganya itu terhitung melaksanakan sebuah kewajiban, terhitung sedekah. Sehingga jangan kemudian kita merasa berat, jangan. Itu harta-harta pemberian Allah juga. Sampaikan kepada anak dan istri tadi. Tentunya jangan kata orang Jawa diujo, beri banyak sehingga akhirnya muncul foya-foya, itu hindarilah. Apa sesuai dengan kebutuhan mereka berikan. Ini kan kadang saya lihat orang tua kalau kebanyakan duit, kadang anak itu yang nggak perlu dibelikan. Nah itu perlu dihindari, supaya sikap sederhana ini penting juga diajarkan kepada anak-anak. Begitu Pak. Nah kalau tadi cucunya dikasih, bapaknya miskin, si bapak memang berhak untuk mengambil dari si cucu tadi, dengan catatan memang memerlukan dan wajar, yang wajar. Insya Allah begitu. Cukup? Ada lagi? Oh banyak ya, silakan. Oke. Prinsip dasarnya gaji istri itu adalah miliknya si istri. Istri ketika memberikan kepada suami ini untuk tambahan nafkah, itu hitungannya sedekah dari istri. Dapat 2 pahala dia. Pertama pahala sedekah tadi, yang kedua pahala muasyarah bil ma'ruf, ya, bergaul dengan baik dengan suami. Sama seperti sampean bayar zakat kepada siapa, misalnya istrinya kaya, bayar zakat kepada suaminya yang miskin, 2 pahalanya itu. Tapi kalau suami kaya nggak boleh bayar zakat kepada istri yang miskin karena itu tanggungan dia. Kalau bukan tanggungan nafkah, bayar zakat ke situ boleh. Termasuk punya sepupu yang fakir, bayar zakat ke situ, 2 pahalanya. Nah istri juga begitu, dia bekerja, padahal itu nggak wajib bagi istri. Kemudian dia bantu nafkah keluarga, itu insya Allah ya 2 kebaikan dia dapatkan. Tapi catatannya tadi jangan ngundat-ngundat. Ini kan kadang begitu ya, begitu wanita punya penghasilan itu suami nggak bisa salah sedikit, kemudian ngomong ya nggak benar, berani dengan suami. Nah ini harus itu urusan lain ya, tapi itu kadang merusak. Jadi nggak apa-apa itu kalau dia rela untuk menambahi nafkah si suami. Tapi kalau tidak, itu mestinya dipisah. Atau kalau mau dicampur juga, kalau sudah memang sama-sama rela nggak apa-apa, sudah rela ini gabung aja. Mirip syirkah. Tapi itu nanti jadi masalah ketika bercerai atau ketika meninggal salah satunya, karena nggak jelas tadi ya, nggak jelas ini harta ini kan milik berdua nih. Makanya di bab fikih itu nanti dijelasin ya, kalau bercerai nanti dilihat berapa persen kepemilikan istri itu harus dikembalikan ke istri. Atau kalau nanti meninggal si suami, ya, berapa persen kepemilikan istri tadi harus diambil istri dulu, baru sisanya dibagi sebagai harta warisan. Jadi bukan semua yang itu jadi harta warisan, enggak. Yang haknya istri keluarkan dulu itu sebagai miliknya si istri. Kalau tidak jelas
ya, tidak jelas ini berapa karena sudah ya pelang-plung apa namanya, penghasilan itu nyampur begitu. Kalau nggak jelas begitu ya nanti pakai asulhu, perdamaian. Berapa kira-kiranya sudah disepakati, sudah bagi dua atau bagi berapa sesuai dengan perdamaian itu. Tapi itu memang berpotensi untuk konflik nanti di pengadilan, ribut masalah harta gono gini karena sejak awal nggak jelas. Nah kalau sejak awal jelas, insya Allah mudah. Saya punya teman itu bangun rumah itu memang berdua, tapi 50-50. Pas di kantor itu ada SMS dari suaminya, lagi memasang jendela, biayanya sekian katanya. Ya, separuh ya seperti itu memang kesannya kok nggak akur betul ya, kok perhitungan betul ke suami istri ya. Tapi seperti itu kalau kalau dilakukan insya Allah nggak ada di kemudian hari nggak ada problem. Tapi kalau akur ya sudah samaan saja, dicampur di situ dengan saling kerelaan, ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti bisa jadi problemnya belakangan. Begitu si suami kawin lagi baru, wah itu dulu baru hitungnya sulit tuh Pak. Makanya walaupun istri begitu sebagai suami, kalau saya punya catatan itu ya. Oh ini dulu pemberian mertua sekian, saya catat itu. Supaya apa? Ya, pertama ketika nanti warisan itu kan jelas ya, kita nggak termakan yang bukan hak kita. Karena itu harta istri ya kita kasihkan ke istri. Ya. Kalau istri misalnya meninggal duluan, berarti itu kan hak suami cuma 1/4 atau separuh. Sehingga nggak bisa kita ambil semua, nggak. Seolah-olah itu milik kita semua. Jadi seperti itu muamalah dalam harta orang-orang dekat kita ini ada hukumnya, sehingga kita jaga juga. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai wasilah kita ini untuk taat kepada Allah Ta'ala. Bukan ngajak hitung-hitungan dengan anak, dengan istri, tidak. Tapi supaya kita ini tidak termakan harta mereka secara zalim.